saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Ridwan, beliau dari SDN Pademangan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Mungkin Bapak silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fitranta. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Pademangan, Kecamatan Aksan. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak tentang pengambilan keputusan tentang dalam rangka Bapak menjalankan tugas-tugas di sekolah ini. Jadi selama ini apakah di dalam menjalankan tugas Bapak pernah mengalami yang namanya didikan etika atau didikan moral? Ya, pertama nih, kalau kita jalan di sekolah, di sekolah ini sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah yang kita hadapi dalam kesehariannya. Apalagi pertama itu wali-wali kelas yang menghadapi langsung kepada anak-anak itu lebih tahu. Jadi di dalam kegiatan sehari-hari anak wali-wali kelas terhadap anak muda itu kadang ada laporan kepada saya, karena saya di sini sebagai kepala sekolah, mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ya, mengenai dilema ketika ini, ya tadi pernah saya menghadapi langsung atau kami langsung menghadapi siswa ini dengan hal-hal yang seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau di daerah kami ini, di negeri Tanggungan ini berada di daerah pegunungan, itu paling kebanyakannya yang sering terjadi itu di mana siswa ini meminta izin untuk tidak hadir ke sekolah dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi orang tua di sini mayoritas petani ya Pak? Ya, jadi berhubung mayoritas orang tua di sekolah kami ini kebanyakan petani, dan mereka bisa menghadapi musim bertani, mereka ini bertaninya ke wilayah yang jauh, bukan di tempat di sekitar desa sini, tapi ke daerah, bahkan ke kabupaten sebelah, di pegunungan sebelah yang jaraknya cukup jauh. Jadi Dan itu harus semua keluarga ya Pak ikut biasanya? ya, biasanya semua keluarga. Jadi orang tua ini di saat musim tani berlangsung, dia ingin melaksanakan pertaniannya itu tadi dengan mengajak anak-anak yang ada, bahkan anak-anak yang masih di sekolah. Jadi kadang mereka meminta izin ke sekolah untuk membawa anak mereka tersebut untuk mengikuti kegiatan bertani mereka, dan kegiatan tersebut berlangsung secara Lama ya? ya, Biasanya berapa lama Pak? biasanya antara di atas 1 bulan, antara 2 atau 3 bulan. Jadi itu harus meninggalkan sekolah ya? Ya, jadi anaknya itu diminta untuk mengikuti orang tuanya tersebut selama mereka berada di daerah pertaniannya itu. Jadi selama itu pula mereka tidak hadir ke sekolah. Padahal di sekolah ini kan sudah ada aturan-aturan tertentu mengenai kehadiran siswa. Iya ada. Jadi untuk izin siswa itu tidak bisa sebenarnya sebanyak itu. Bahkan satu siswa kadang-kadang ada yang tidak hadir ke sekolah karena bukan orang tuanya tadi, mengikuti orang tua sampai 3 bulan lebih. Wah lama banget ya Pak. Ya, jadi Dan itu anaknya harus kalau tinggal mungkin ibunya khawatir juga ya. ya, nah jadi di sini kami ada mengalami dilema ketika seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi dilema di sini antara orang tua ini ingin membawa anaknya karena di rumah Tidak ada yang yang jaga ya? ini tidak ada yang menjaga ya, karena mereka semua berangkat ke kebun untuk bertani itu, sedangkan siswa ini sebenarnya harus bersekolah. Nah, jadi di sini kami bingung di saat untuk mengambil keputusan itu ada sedikit kebingungan antara kami pihak sekolah dengan orang tua, karena sama-sama benar nih. Karena kalau anaknya ini tinggal di rumah, anak ini tidak ada yang menjaga. Ya, bagaimana dia makan, bagaimana dia untuk keperluan sekolah seperti menyiapkan seragam sekolah, bagaimana kelengkapan buku-buku yang memperhatikan kesehariannya di rumah mengenai tugas-tugas
mahasiswa itu harus bertani ke daerah yang tidak cukup jauh ya dari sini. yang cukup jauh yang Sementara untuk meninggal anak itu mereka khawatir ya di rumah karena tidak ada yang terjaga. ya tidak ada yang mencukupi. Terus kalau biasanya dalam mengambil keputusan Bapak apa yang biasa Bapak lakukan? Nah, jadi di saat ada terjadi permasalahan seperti ini, kami biasanya rembuk bersama antara saya sebagai kepala sekolah dengan wali kelas siswa tersebut. Kami panggil orang tua yang meminta izin untuk meninggalkan sekolah tadi. Kami bicara bersama, kami rembuk bersama untuk mencari solusi yang terbaik, apa yang akan kita ambil untuk mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut. Oh iya, jadi ada komunikasi lah ya, ada musyawarah dengan wali kelas, dengan orang tua, bagaimana solusi terbaik. Ya, jadi kami berembuk dulu, kami bicara bersama Oh, jadi langkah-langkah atau prosedurnya mungkin bisa Bapak jelaskan. Oh ya, jadi untuk langkah-langkahnya, jadi pertama kami panggil orang tuanya ke sekolah, kami rembuk bersama, kami tanyakan dulu apa-apa saja dampak-dampak seandainya anak tersebut ikut ke kebun atau anak tersebut tinggal di rumah sendiri atau bisa hadir ke sekolah, bagaimana solusinya. Itu kami bicarakan bersama dulu. Nanti di saat pembicaraan bersama itu, nanti disitulah kami mencari solusi yang terbaik yang untuk kami ambil jadi keputusan bersama. Oh iya, terus dari dalam pengambilan keputusan tersebut hal-hal apa nih yang menurut Bapak yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, dalam itu yang paling efektif bagi kami di mana kami ini mencari solusinya itu secara bersama. Jadi tidak hanya dengan satu pihak. Kalau dari pihak sekolah saja kan jelas pertama kami menginginkan anak ini tetap hadir ke sekolah, tidak untuk mengikuti orang tua. Sedangkan dari pihak orang tua ingin anaknya ikut mengikuti orang tua untuk bertani ke kebun yang dulu tadi dengan resiko tidak berhadir ke sekolah dengan waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sini yang paling efektif adalah kami bicara bersama, mencari untuk solusi bersama itu tadi, mana yang lebih banyak keuntungannya, lebih banyak yang diperlukan anak daripada mana yang merugikannya. Oh iya, jadi intinya dicari hal yang terbaik lah Ya, untuk kepentingan anak. untuk kepentingan anak. Nah, terus kalau selama pengambilan keputusan tersebut ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi, misalnya dari pihak orang tua atau bagaimana? Oh iya, kalau yang seperti permasalahan yang tadi saya sebutkan, tantangannya itu di mana di saat anak ini tidak ikut orang tuanya bagaimana, atau di saat anak ini ikut orang tuanya bagaimana. Contohnya di sini misalnya anak itu tadi kami rembuk sama orang tua, misalnya anak tersebut ikut mengikuti orang tua ke ladang yang jauh itu tadi untuk berkebun. Permasalahannya apa yang dampak terhadap anak. Jadi misalnya mereka ikut, anak tersebut ikut, maka dia akan banyak ketinggalan pelajaran. Misalnya anak tersebut tidak ikut mengikuti pelajaran akan terpenuhi, tapi anak tersebut akan sendirian di rumah. Nah, di saat itulah kami bicara bersama dan mencari solusi bersama, di mana di saat seperti itu biasanya kami mencarikan hal-hal yang ada kemungkinan anak itu agar bisa tinggal di rumah dulu, agar bisa mengikuti pelajaran, tidak mengikuti orang tua ke ladang yang jauh, sehingga bisa meninggalkan sekolah dengan jangka waktu yang cukup lama itu. Misalnya seperti apa Bu? Solusinya ya misalnya dengan cara kami menanyakan apakah ada keluarga lain yang tidak ikut ke ladang yang bisa
keluarga juga ya Pak? Ya, sikap keluarga Terus dan juga juga ada pengawasan dari pengawasan sekolah dari ya? sekolah di saat dia sekolah berlangsung. Oh iya, iya. Karena kalau tidak ada orang tuanya, kami khawatirnya kalau umpamanya atau diminta tersebut ada kesibukan lain di saat pagi hari sebelum sekolah dia belum makan, jadi di sekolah kan nanti wali kelasnya menanyakan apakah anaknya sudah makan atau belum di saat di sekolah nanti, jadi bisa lebih memperhatikan seperti itu. Jadi harus ada ekstra ya dari pihak sekolah, Ya, dari guru. ada perhatian lebih terhadap ya. anak tersebut Iya. agar anak tersebut lebih nyaman berada jauh dari orang tuanya walaupun berada jauh dari orang tuanya. Nah dari prosedur yang sudah Bapak jalankan biasanya ada tidak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut atau langsung diselesaikan di tempat Bapak? Bagaimana? Biasanya bisa kami rumuskan pertama, kami bicarakan, nanti orang tuanya memikirkan lagi ke rumah dulu. Iya. Nanti setelah beberapa hari berpikir sambil mencari solusi yang seperti mencari keluarga dekatnya tadi, baru orang tuanya kembali ternyata oh ada yang seperti solusi yang kami bicarakan tadi bisa dilaksanakan. Oh, iya. Seandainya tidak bisa dilaksanakan dengan tidak ada solusi yang lain lagi, yang berarti kami akan mengizinkan karena tidak ada solusi lain lagi. Ternyata tapi setelah ada solusi, orang tuanya juga mencari solusi dari kesempatan beberapa hari, mencari kesempatan mana ada keluarga yang bisa membantu diri tadi, kembali lagi orang tuanya untuk mengkonfirmasi kepada kami untuk menyampaikan bahwa bisa melaksanakan seperti yang kami bicarakan bersama tadi. Jadi tidak hanya dalam hari itu, Iya. butuh beberapa waktu untuk mendapatkan hasil dari keputusan kami tadi dengan berbagai macam pandangan-pandangan dan berbagai pertimbangan dari sekolah dan pihak orang tua. Iya, jadi harus dibicarakan terlebih dahulu ya Pak. Ya, dibicarakan terlebih dahulu sebelum mendapatkan keputusan bersama. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut ada faktor-faktor ya atau seseorang yang mempermudah dalam hal Bapak mengambil keputusan. Oh iya, Dan faktornya apa saja atau seseorang yang mempermudah? ya faktor yang utama yang dilihatkan di dalam pengambilan keputusan ini yaitu yang sangat membantu pertama wali kelas sebagai orang yang mengetahui bagaimana keadaan siswa di sekolah. Kedua orang tua, dan orang tua ini juga dibantu oleh keluarga dekat. Iya, ya, Pak. Jadi yang paling membantu dari semua itu adalah keluarga dekat yang mau menjaga anak tersebut bisa ditinggalkan orang tuanya ke ladang tadi. Jadi faktor luar yang di awal belum terpikirkan dan di saat kami mencari solusi yaitu adalah keluarga dekat yang bisa membantu orang tua tersebut untuk menjaga anaknya ya, di saat mereka bekerja di ladang. Dari kasus tadi kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita percepat dalam mengambil keputusan di masa etika? Oh ya, di dalam pengambilan keputusan di etika tadi dari kasus yang seperti saya sampaikan tadi, yang dilihatnya di saat kita mendapatkan permasalahan tersebut, pertama kita harus bersama dulu dengan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kita tidak pertama saya sebagai kepala sekolah tidak bisa berpikiran Keputusan langsung gitu ya? langsung sesuai dengan keinginan saya. Iya. Tanpa mengetahui apa-apa yang keterkaitannya, bagaimana dampak-dampaknya, baik itu saya sebagai kepala sekolah, baik itu dengan sekolah ataupun dengan orang tua atau siswa yang berhubungan. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu harus kita pertimbangkan berbagai macam hal, contohnya seperti dampak terhadap sekolah, dampak terhadap siswa, dampak terhadap orang tua. Tapi di antara semua itu yang paling saya utamakan itu adalah kepentingan siswa. Iya. Jadi siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi kita usahakan dulu pengambilan keputusan ini. Pengambilan keputusan itu berdampak positif terhadap hak dia sebagai siswa. Oh iya, jadi dapat disimpulkan dalam hal ini yang bisa kita pelajari yaitu harus ada komunikasi yang baik dan tentunya yang terbaik untuk siswa ya, berpihak pada murid Ya, berpihak pada seperti yang selama ini kita pelajari. Ya, yang jelasnya untuk pengambilan keputusan itu jangan langsung mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang jelas dan teratur. Dari teratur dalam artian itu harus berkesinambungan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut.
dibicarakan. Ya, ya, jadi harus dibicarakan dengan orang-orang yang terlibat dulu. Mana yang terbaik itulah yang akan dikandung menjadi suatu keputusan bersama. Ya mungkin itu tadi yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak untuk Ya, waktunya hari sama-sama. ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Behind this